Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan waktu yang sangat indah kepada kita semua untuk kita doa pagi, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita percaya kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini, pasti Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bencana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku
Jambalah hidupku Tuhan, penuhi, haleluya, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jambalah hidupku Tuhan, jambalah hidupku, jambalah hidupku Tuhan, jambalah hidupku, jambalah hidupku Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembah, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami sembah, kami menyembah, menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Korababase, ialah makarabase, korababase kelo Jesus, oh Jesus, korabase, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang sangat indah ini untuk kami memuji besarkan nama-Mu. Kami juga menyembah Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biar Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema tetap semangat. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena akhir-akhir ini banyak orang-orang yang merasa putus asa di dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang yang mencari pekerjaan, belum dapat pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar bagaimana supaya hidup kita itu selalu semangat terus di dalam Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan bersama-sama membaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang 11, ini adalah firman Tuhan yang sangat terkenal, bahkan Bapak Ibu Saudaraku sudah banyak yang hafal dengan firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 11 dikatakan firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Juga kepada siapa? Kepada kita semua, orang-orang yang percaya. Lah Paulus menasihati bagaimana? Yaitu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang pertama kita dinasihati supaya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat 11 ini, kenapa Rasul Paulus ini memberi nasihat kepada jemaat Roma supaya kerajinan mereka itu tidak kendor. Biarlah roh mereka itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, kondisinya seperti apa jemaat Roma itu ya? Kalau kita membaca di dalam Roma 1 ayat 8, Roma 1 ayat 8 itu dikatakan gini, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata jemaat Roma ini adalah jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa. Bahkan imannya itu tersiar sampai kemana? Di sini dikatakan sampai di seluruh dunia. Iman jemaat Roma ini iman yang hebat, iman yang luar biasa. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah saat ini pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, sudah punya iman, tidak usah sampai tersiar ke seluruh dunia. Mungkin imannya itu tersiar kepada siapa? Seluruh jemaat Petra Community Church. Lah jemaat, kalau kita mempunyai iman, itu didengar oleh semua jemaat Petra. Waduh, pasti mereka pasti tanya, oh Mbak Meli, itu imanmu itu kok hebat, itu bagaimana caranya? Kan pasti seperti itu. Kok punya iman yang luar biasa, iman yang teguh. Pasti kehidupan kita menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mempunyai iman yang dahsyat, yang luar biasa, cuma maaf misalnya terdengar di seluruh RT kita. Oh, pasti orang-orang di sekitar kita
di lingkungan kita melihat iman kita yang hebat, yang luar biasa, pasti tanya kepada kita, "Loh, bagaimana kamu mengalami masalah, mengalami kesulitan, tetapi kamu tetap eksis, tetap luar biasa, tetap hebat. Bagaimana caranya?" Pasti hidup kita menjadi kesaksian. Lah, ternyata Bapak Ibu Saudaraku, ini jemaat Roma ini jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa. Ya, kalau kita baca Roma 1:8 ini, imannya tersiar sampai seluruh dunia. Di seluruh dunia mendengar imannya jemaat Roma. Lah, mengapa Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 11, Roma 12 ayat 11 dikatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor." Yang pertama, yaitu nasihatnya kepada jemaat Roma, juga kepada kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Lah, mengapa Bapak Ibu Saudaraku sampai Rasul Paulus itu menasihati kepada jemaat Roma, juga kepada kita? Karena Bapak Ibu Saudaraku, iman itu seringkali apa? Seringkali melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau keadaan kita dalam keadaan diberkati Tuhan, keadaan kita tidak ada masalah kesulitan, waduh, kita bisa menyala-nyala, kita bisa mengebu-ngebu di dalam Tuhan. Tetapi pada waktu mengalami kesulitan, mengalami masalah, hidup kita menjadi kendor. Bahkan ada yang berkata, "Aku sekarang ndak gereja-gerejanan, ndak Tuhan-Tuhanan karena kesulitan selalu ada di dalam kehidupan saya." Bahkan ada yang sampai berkata seperti itu. Karena apa? Karena mereka itu cuma melihat masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan mereka, yang ada di sekitar kita. Lah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kerajinan kita itu tidak menjadi kendor, iman kita itu tidak menjadi kendor. Yang kedua, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala. Lah, ini roh kita harus apa? Menyala-nyala. Lah, menyala-nyala itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu seo. Artinya apa Bapak Ibu? Itu seo. Seo yaitu panas. Harus ada panas. Lah, panas ini kalau diberlakukan pada benda padat, besi, yang setiap saat dipanasi terus-menerus, besi, baja yang keras ini lama-lama menjadi memijar, akhirnya mencair. Juga air kalau dipanasi terus-menerus di dalam ceret, ya, lah, di dalam teko, itu dipanasi terus-menerus, akhirnya apa? Tutup teko ini ditutup rapat, bisa apa? Bisa terbang sendiri. Karena ada tekanan dari air yang dipanasi terus ini, sehingga air ini mendidih, menghasilkan uap yang panas, dan uap yang panas ini menghasilkan tenaga yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu kita mengalami kesulitan apapun, harusnya apa? Harusnya roh kita itu harus selalu menyala. Yaitu apa? Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Harus selalu menyala-nyala terus. Karena apa? Roh Kudus ini yang sudah ada di dalam hidup kita. Kalau kita biarkan tidak ada komunikasi dengan Roh Kudus, akhirnya Roh Kudus cuma diam saja. Menghadapi masalah apapun, Roh Kudus diam. Tetapi di sini dikatakan rohmu, yaitu Roh Kudus ini yang ada di dalam hidup kita, itu yang menyalakan roh kita, yang membuat kita menjadi semangat, menjadi luar biasa, menjadi orang-orang yang hebat. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya roh kita itu menyala? Roh Kudus ini selalu menyala-nyala di dalam hidup kita. Yang terakhir yaitu layanilah Tuhan. Kita harus apa?
melayani Tuhan. Lah, melayani Tuhan itu bukan seperti yang saya lakukan pada saat ini, yaitu saya dapat menyampaikan firman Tuhan di sini, memimpin doa pagi. Tidak, melayani Tuhan kita ada hubungan yang khusus dengan Tuhan, ada komunikasi, ada persekutuan terus menerus kepada Tuhan. Yaitu bagaimana? Ya, kita harus selalu ada hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui penyembahan, baca firman Tuhan, direnungkan, dilakukan firman Tuhan itu. Nah, itu semua merupakan melayani Tuhan. Kalau seperti yang saya lakukan pada saat ini, yaitu saya melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, belum tentu orang yang melakukan pekerjaan Tuhan itu melayani Tuhan. Tetapi orang yang melayani Tuhan, pasti mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya roh kita itu selalu menyala-nyala? Kita harus melayani Tuhan. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Penyembahan, setiap saat menyembah Tuhan. Kita setiap saat merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kita lakukan terus-menerus setiap hari. Akhirnya apa? Akhirnya roh kita menjadi menyala-nyala. Kita menjadi orang yang selalu semangat. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita selalu semangat terus di dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau kita selalu semangat, otomatis kerajinan kita tidak menjadi kendor. Kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang semangat di dalam Tuhan. Saya merindukan Bapak Ibu Saudaraku, saudara-saudaraku yang saat ini ikut doa pagi ini, kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang semangat di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan, penuhi aku
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan sudah berfirman kepada kami, supaya hidup kami selalu semangat, hidup kami tidak boleh kendor, tetapi biarlah roh kami selalu menyala-nyala dan kami melayani Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau kami selalu melakukan firman Tuhan ini, kami percaya kami tidak menjadi orang-orang yang kendor, tetapi kami selalu semangat walaupun masalah apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang selalu memberikan semangat kepada kami, selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan Roh Kudus yang menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau juga menolong kalau saat ini ada jemaat-Mu yang sakit, baik mereka yang berbaring di rumah sakit maupun mereka yang sakit di rumah. Tuhan, Engkau yang menolong, Tuhan yang menjamah mereka satu persatu, bahkan tangan Tuhan Yesus menjamah pada bagian tubuh yang sakit jemaat-Mu ini, sehingga aliran-aliran kesembuhan mengalir terus menyembuhkan jemaat-Mu yang sakit. Dan kami percaya kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka semua. Usaha pekerjaan umat-Mu juga disertai oleh Tuhan. Mereka selalu berhasil, kesuksesan, keberuntungan selalu ada di dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, Engkau juga yang menolong, memberkati setiap rumah tangga umat-Mu, berkati mereka, berikan kerukunan, berikan kesejahteraan di dalam kehidupan rumah tangga. Umat-Mu yang masih belajar, baik mahasiswa maupun pelajar, diberi Tuhan hikmat kepandaian, masa depannya adalah masa depan yang penuh keberuntungan yang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.